Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Saputra dengan NIM C1C021088. Di video ini saya akan membahas materi mengenai analisis deskriptif. Ada 4 submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri analisis deskriptif. Yang kedua, kriteria analisis deskriptif. Ketiga, langkah-langkah analisis deskriptif dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari analisis deskriptif. Langsung saja yang pertama, pengertian analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai sebuah subjek penelitian yang berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok tertentu. Analisis deskriptif sendiri biasanya dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai mean, nilai standar deviasi, dan juga lainnya. Yang kedua, ciri-ciri analisis deskriptif. Terdapat ciri-ciri pokok pada metode deskriptif, antara lain yang pertama, memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual. Yang kedua, menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang. Lalu, pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena, tapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Ketiga, kriteria pokok dari analisis deskriptif. Itu ada kriteria khusus dan kriteria umum. Kriteria khusus itu adalah prinsip ataupun data yang digunakan itu dinyatakan dalam nilai fakta ataupun prinsip yang digunakan mengenai masalah status sifat penelitian adalah ex post facto. Lalu kriteria umum itu adalah masalah yang dirumuskan harus patut dan tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas. Yang keempat, langkah-langkah analisis deskriptif. Yang pertama ada mengidentifikasi permasalahan yang akan dipecahkan melalui metode deskriptif. Kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Keempat, melakukan studi pustaka. Kelima, menentukan kerangka berpikir. Keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan. Ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data. Dan yang ke-8, membuat laporan penelitian. Yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan dari analisis deskriptif. Ada 3 kelebihan dari metode ini, yaitu metode ini lebih banyak disukai di berbagai bidang penyelidikan. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui percobaan di laboratorium tetap menggunakan metode ini. Lalu relatif mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan kelompok kontrol atau pembanding. Sedangkan kekurangannya, kesalahan metode yang timbul karena salah menggunakannya. Lalu penelitian ini memberikan informasi yang terbatas. Lalu umumnya hasil penelitian hanya berlaku saat ini saja dan dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.